Terima kasih Anda masih bergabung bersama iTalk dan kita masih berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri. Tadi Pak Abu Rizal sudah mengatakan di Munaslup tidak akan maju sebagai calon Ketua Umum. Tapi bagaimana dengan sikap elit senior Partai Golkar lain? Apakah kira-kira akan mengambil sikap yang sama? Saya harapkan senior Partai Golkar lain juga gak maju jadi calon Ketua Umum. Belum ada tanda-tanda Pak Agung Laksono, Pak Akbar Tanjung misalnya. Belum ada tanda-tanda menyatakan tidak akan maju. Pak Agung sudah menyatakan tidak akan maju. Pak Akbar Tanjung nggak tahu ya, nggak tahu apakah mau maju lagi. Pak Agung sudah menyatakan tidak akan maju. Siapa? Pak Agung Laksono. Sudah menyatakan tidak akan maju. Terus kemudian yang saya kira kalau senior lain ya, yang di atas 60-an rasa-rasanya sudah bagus kalau Tutwuri Handayani saja gitu ya. Berada di belakang, kita mendorong yang muda. Memberikan masukan-masukan gitu. Tapi tidakkah nanti kemudian orang akan menilai bahwa ini pertarungan nantinya akan terjadi di perebutan level Ketua Dewan Pertimbangan? Enggak juga. Tentu yang berkuasa adalah Ketua Umum. Kan seperti Pak Akbar Tanjung sama saya kan yang dipersoalkan bukan soal posisi Pak Akbar Tanjung Ketua Dewan Pertimbangan, tapi posisi saya sebagai Ketua Umum itu yang dipersoalkan. Iya. Apakah kemudian juga sikap seperti itu sudah sampai juga ke kalangan di daerah misalnya? Iya jelas dong, dan sekarang kita lihat bahwa karena kader Golkar banyak, maka sudah banyak sekali yang ingin mencalonkan diri gitu. Dan sudah bersiap-siap, saya kira wajar-wajar aja. Pak, kapan kira-kira Munaslup ini akan digelar? Ya mungkin April atau Mei ya. April atau Mei. Sudah ditentukan kotanya? Kotanya Jakarta aja lah, biar gampang. Biar mudah? Biar mudah. Berapa lama sih kira-kira Bapak akan mengadakan Munaslup ini? Mungkin 2 hari lah ya. Sudah cukup itu 2 hari? 2 hari, kalau 1 hari nggak cukup. Dengan agenda utama adalah pemilihan Ketua Umum saya? Enggak, bukan itu saja. Kan ada waktu dulu dalam Munas, itu ditentukan kita berada di luar pemerintah, tanpa adanya mendukung pemerintah. Jadi kita sekarang, keputusan Rapimnas ini harus disahkan oleh Munas luar biasa ini. Karena keputusan Rapimnas tidak bisa mengganti keputusan Munas. Nah, itu kan mesti ditentukan. Kedua, satu keputusan Rapimnas untuk meminta kepada DPP mengubah kembali Undang-Undang Dasar 45 agar batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45 itu dia kembali sesuai dengan mukadimahnya. Nah, itu sudah diputuskan Rapimnas, harus disahkan dalam Munas. Akan mendorong juga amandemen kelima jadi Undang-Undang Dasar 45. Iya, karena kemarin Rapimnas diputuskan kan. Jadi mesti diputuskan oleh Munas. Kalau yang memutuskan adalah Munas, maka tidak ada siapapun ketua umum yang akan datang tidak bisa keluar daripada perintah itu. Harus terus diperjuangkan. Harus diperjuangkan terus. Karena kita mengetahui bahwa hidup berbangsa dan negara kita sekarang ini sudah tidak lagi sesuai dengan Pancasila, termasuk undang-undang yang dibentuk pasca pada era reformasi itu. Siapa nanti Pak yang akan menyelenggarakan Munaslup, panitia yang Bapak tunjuk ini? Nanti ditunjuk oleh DPP. DPP akan menunjuk nanti. Sementara di sisi sebelah juga sudah ada tim transisi katanya. Sekarang tidak ada kubu sebelah, kubu sini. Sekarang cuma ada kubu Partai Golkar. Semua sudah menyatakan akan terlibat dalam Munaslup? Iya, kok kubu Partai Golkar yang memutuskan nanti DPP. Pak Agung Laksono akan ikut dalam Munaslup? Pak Agung Laksono kan wakil ketua umum. DPP Riau? Sama kan, sekarang yang berlaku kan itu. Yang berlaku kan DPP hasil, yang kalau menurut keputusannya hasil Munas Riau. Nah DPP itu nanti akan menyelenggarakan gitu. Nah DPP menunjuk siapa ketua, itu akan ditunjuk oleh DPP. Buat saya, yang penting adalah pelaksanaan itu beres gitu ya. Itu yang paling penting. Pak Abu Rizal yakin Munaslup kali ini tidak akan menimbulkan friksi baru di tubuh Partai Golkar? Tergantung pemerintah. Kenapa pemerintah, bukan Partai Golkarnya sendiri, Pak? Dulu kan sebetulnya Partai Golkar tidak ada kepengurusan ganda. Yang dinamakan kepengurusan ganda dalam undang-undang partai politik adalah bila terjadi perbedaan pendapat di dalam satu Munas. Oh iya, betul.
Sedangkan yang sekarang terjadi dalam 2 Munas, tidak boleh ada keputusan ganda. Ya. Tapi pemerintah memutuskan justru mengakui Munas yang Ancol, lain, gitu. Nah, kalau kita melakukan Munaslup dan pemerintah mengatakan kami menjamin, pidatonya Pak JK menjamin bahwa hasil Munaslup akan diakui pemerintah, maka tidak ada lagi kesempatan buat orang lain untuk membuat satu partai Golkar tandingan, karena tidak akan diakui, tidak didaftarkan oleh Menteri Kumham. Tapi kalau pemerintah mengatakan lu bikin lagi ntar gue daftarin, ya begitu terus gitu. Jadi kalau pemerintah mau fair, sepertinya tidak akan ada. Kalau pemerintah mau ikut pada hukum, maka tidak akan ada lagi. Sementara belakangan muncul juga wacana pembentukan Partai Golkar Indonesia misalnya. Main-main tuh. Bapak yakin itu main-main? Main-main, gak ada tokoh. Karena kan selama ini kita melihat apa yang terjadi dalam Partai Golkar ketika elit-elitnya beranjak menjadi senior dan kemudian menjadi semacam punya banyak pengikut di dalam tubuh partai. Nggak ada ketika juga muncul friksi. Ada banyak sekali partai yang kemudian lahir dari Partai Golkar, Pak, memisahkan diri dan lain sebagainya. Biasanya, dan ini hebatnya sekarang ini bagusnya adalah kalau dulu begitu ada Munas dan kalah bikin partai baru. Iya. Apakah itu Pastor Nasdem, apakah itu kemudian ada Gerindra, ada Hanura, ada PKP dari awal. PKPI, ya. Sekarang sudah bersepakat tidak akan bikin partai baru. Jadi satu yang bagus. Dari awal pada Desember 2014 kita katakan kita berselisih, kita taati hukum. Terus kemudian tidak bikin partai baru. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi partai-partai lain karena Partai Golkar adalah partai yang paling berpengalaman dengan tokoh-tokoh yang juga pembelajaran buat partai senior. lain, buat Partai Golkar sendiri dan bagi pemerintah sebetulnya juga gitu. Tapi bagaimana Bapak memastikan pemerintah bisa bersikap taat hukum itu tadi? Karena yang sebelum-sebelumnya kan kita melihat yang bisa memastikan cuma Tuhan. Tapi kan perlu juga dikawal, Pak. Nah, maka yang saya mengatakan bahwa kalau kita mesti percaya, kita percaya pada omongannya Wakil Presiden. Jadi itu akan diulang-ulang terus, akan diingat-ingat terus. Kita ingatkan terus bahwa keputusan ini final gitu dan akan diakui pemerintah. Gitu. Tapi apakah tidak nantinya Golkar menjadi bersifat lebih inferior di hadapan pemerintah? Apa pikir begitu? Ketika semuanya kemudian tergantung kepada, ya katakanlah, kebaikan hati pemerintah. Siapa yang tidak tergantung? Partai lain pun demikian? Semua. Jadi bisa juga partai lain dikerjai seperti itu? Ini bisa saja. P3? Tapi kan ada faktor internal partainya juga, Pak, yang mendorong. Memang, kalau memang selalu ada keinginan-keinginan dalam partai, sebuah partai besar ada keinginan-keinginan. Tetapi keinginan itu tidak bisa terjadi karena Menkumham lah yang akan memutuskan. Gitu. Nah, kalau ikut pada satu undang-undang partai politik, Golkar pun nggak akan terjadi. Golkar pun nggak akan terjadi. Nggak akan jadi kemarin. Artinya secara sistem ini ada celah, ada masalah yang muncul, yang bisa muncul kapan saja menyangkut partai-partai itu. Sistem, secara pelaksanaannya. Secara pelaksanaannya. Tapi sistemnya sudah benar. Kan dia hanya mendaftarkan, dia tidak boleh mengatakan bahwa ini salah atau menang. Ini ada 2 yang mendaftarkan, dia bilang tidak boleh. Kalau secara pelaksanaannya artinya pelakunya oknum. Oknum. Dan seharusnya mendapat sanksi dan lain sebagainya sesuai hukum. Mesti jadi kan kalau saya bilang hukum satu itu nggak boleh ada perpecahan karena nggak ada perpecahan kan. Kalau undang-undang itu mengatakan boleh ada beberapa munas, semua orang akan bikin munas. Tetapi di undang-undang itu jelas katakan bila terjadi dalam satu munas dan yang tidak setuju lebih dari 2/3. Nah, jadi sekarang dia ada. Yang kedua, bahwa keputusan pengadilan itu adalah satu keputusan negara. Seharusnya keputusan negara harus dituruti oleh pemerintah. Tapi ini tidak dituruti pemerintah. Akhirnya, Rio kita terima. Begitu. Jadi itulah life. Tapi masa itu dibiarkan begitu saja, Pak? Itu kan menjadi presiden yang sangat buruk nantinya buat generasi berikutnya. Ya, ITV lah yang ngomong seperti itu kan bagus. Kasih tahu ITV bahwa ini nggak baik, Pak, gitu. Ya. Tidak ada keseruan pada pemerintah untuk mengatakan bahwa Pak, ada menteri Anda yang
seharusnya bertindak sesuai hukum. Saya sudah berkali-kali kan kasih tahu, ini keputusannya adalah serta-merta, ada bahasa Belanda yang nggak tahu saya. Keputusan serta-merta berlaku saat itu meskipun ada upaya banding, meskipun ada upaya kasasi, dia berlaku. Tapi kan nggak mau diakui juga. Dan ya sudah, kita ikut dong. Dan ketika tidak ada sanksi apa-apa, tidak ada konsekuensi apa-apa, tidakkah ini ya, kita ikut bisa aja. terulang? Makanya saya bilang, mesti ngeli tampo keli. Ngeli, saya katakan ngeli tampo keli. Kita ikut dengan arus, tanpa tapi terseret. tidak hanyut. Itu Ki Hajar Dewantara mengatakan, kalau ada seperti ini, kekuasaan masih jauh lebih kuat daripada hukum. Kita ikuti dulu, tapi kita tetap perjuangan agar hukum menjadi tanpa keli. Ngeli ikut arus keli. Tanpa harus terseret. Dan tanpa harus hanyut. Tanpa harus hanyut. Iya. Dan seperti apa kemudian Munaslup Partai Golkar nanti akan berlangsung, siapa aja kader-kader yang akan disiapkan oleh Pak Abu Rizal, kita akan bahas Pak setelah pariwara berikut. Pemirsa, kami akan segera kembali.